Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Robitul Hasan dengan NIM 230901116 dari kelas 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan dari ujian akhir semester mata kuliah Data Mining. Untuk soal yang pertama, yaitu terkait dengan regression. Pertama-tama saya akan mendownload dataset dari Google Drive menggunakan perintah gdown. Dataset ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dataset training yang digunakan untuk melatih model, dan yang kedua adalah dataset testing yang hanya untuk evaluasi akhir dan tidak boleh digunakan saat pelatihan. Selanjutnya, setelah dataset berhasil diunduh, saya membaca kedua file CSV tersebut menggunakan library Pandas dengan kode sebagai berikut. Ini untuk kode untuk membaca dataset training, dan ini kode untuk membaca dataset testing. Di sini saya akan menampilkan informasi dasar dari masing-masing dataset, seperti jumlah baris, nama kolom, beberapa contoh data, dan tipe data tiap kolom, sehingga outputnya akan menghasilkan seperti ini. Dataset training memiliki informasi sebagai berikut, dan juga dataset testing memiliki informasi sebagai berikut. Selanjutnya untuk soal yang A1, yaitu terkait dengan regression menggunakan classical machine learning. Pada bagian ini saya menggunakan algoritma random forest regressor untuk memprediksi nilai target dari dataset regresi. Pertama-tama seperti biasa, saya akan mengimport semua library yang dibutuhkan, seperti library Pandas untuk membaca dan mengelola data, kemudian library random forest regressor sebagai model regresi klasik random forest, library standard scaler untuk menormalisasikan fitur, dan juga library R2 score, yaitu untuk mengevaluasi menggunakan R2 score. Kemudian saya membaca dataset training dan juga dataset testing. Untuk dataset training yaitu sebagai dataset untuk melatih model, dan dataset testing sebagai dataset untuk menguji model atau pengujian akhir. Selanjutnya saya membaca dataset, saya memisahkan fitur input X dan juga target output Y dari kedua dataset. Di sini X train yaitu fitur input dari dataset training, kemudian Y train yaitu target output dari dataset training, kemudian X test yaitu fitur input dari dataset testing, dan Y test yaitu target output dari dataset testing. Selanjutnya saya akan melakukan normalisasi pada fitur menggunakan standard scaler agar model bisa belajar lebih optimal. Di sini X-train scalet yaitu fit dan transform fitur training, kemudian X-test scalet yaitu hanya untuk mentransform fitur test tanpa fit ulang. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan model random forest dengan 100 pohon. Kemudian saya akan latih model menggunakan data training. Di sini kita akan menginisialisasi dan juga melatih model regresi menggunakan random forest dengan 100 pohon agar hasil konsisten dengan random state. Kemudian kita melatih modelnya menggunakan data training. Terakhir kita akan melakukan prediksi terhadap data testing, lalu mengevaluasi hasil menggunakan metrik R2 score, yang mana semakin mendekati angka 1 artinya prediksi model semakin akurat. Baik, kemudian kita hitung dan cetak nilai R2 score-nya sebagai evaluasi model. Evaluasi akurasi model regresi pada dataset menggunakan perintah R2 score dengan parameter Y-test dan juga Y-prediksi. Kemudian kita cetak hasilnya. Nah, di sini saya memiliki R2 score-nya 0,9591. Artinya, semakin mendekati angka 1, berarti prediksi model semakin akurat. Selanjutnya di poin A2 yaitu tentang regression menggunakan deep learning. Pada bagian ini saya menggunakan pendekatan deep learning untuk menyelesaikan tugas regresi. Pertama-tama kita mengimpor terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan TensorFlow keras yaitu untuk membangun model neural network. Selain itu saya juga menggunakan standard scaler untuk menormalisasikan dan juga early stopping yang digunakan untuk menghentikan training saat model mulai overfitting.
Kemudian selanjutnya kita baca dataset training dan juga dataset testing seperti sebelumnya. Kita meload datanya. Kemudian kita memisahkan fitur X dan juga target Y dari masing-masing dataset, baik itu dataset train dan juga dataset test. Selanjutnya kita akan menormalisasikan fitur. Artinya data dinormalisasikan terlebih dahulu agar neural network, karena neural network itu sensitif terhadap skala data. Kita menggunakan standar scalar. Dengan xtrain scalarnya itu perintahnya scalar.fitTransform dengan parameter xtrain, dan juga xtest scalarnya dengan perintah scalar.transform dengan parameter xtest. Untuk selanjutnya kita akan membangun model deep learning sederhana. Kita membangun jaringan neural dengan 2 hidden layer. Untuk layer yang pertama memiliki 64 neuron, layer kedua memiliki 32 neuron, dan output hanya 1 neuron karena ini adalah regresi 1 neuron tanpa aktivasi. Kemudian selanjutnya kita akan kompilasi model dengan loss MSE dan optimizer Adam. Kemudian kita akan menggunakan early stopping untuk mencegah overfitting. Early stopping ini akan menghentikan training jika loss tidak membaik setelah 10 epoch. Artinya kita akan melatih model tersebut sebanyak 10 kali, dan jika selama 10 epoch tersebut loss tidak membaik, kita akan menghentikannya dengan perintah early stopping ini. Untuk selanjutnya, model dilatih dengan data training selama maksimal 200 epoch. 200 epoch artinya model ini akan dilatih sebanyak 200 kali. Kemudian setelah training, kita akan memprediksi data testing dan hitung evaluasinya menggunakan R2 score. Nilai R2 score ini menunjukkan seberapa baik model dalam menjelaskan variasi data, yang mana semakin mendekati 1 artinya model tersebut semakin baik. Nah, kita akan menghitung R2 score-nya dengan parameter Y-test dan juga Y-prediksi, kemudian kita akan tampilkan hasilnya. Nah, di sini kita memiliki R2 score deep learning dengan nilai 0,9573. Artinya nilai model tersebut termasuk baik karena nilai R2 score tersebut mendekati angka 1. Untuk selanjutnya di poin B, yaitu terkait dengan classification. Di sini disediakan dataset dari Animal 10 dari Kaggle Hub yang berisi gambar dari 10 jenis hewan. Seperti biasa, pertama-tama kita akan mengimpor semua library yang diperlukan, yaitu ada library OS, Shuttle, kemudian yang tentunya ada library dari Kaggle Hub yang digunakan untuk mengunduh dataset langsung dari Kaggle. Selanjutnya, saya mengunduh dataset dan menentukan direktori asal yang berisi gambar mentah. Kemudian, saya membuat 2 folder utama untuk memisahkan data testing dan juga data training. Kemudian, saya melooping setiap folder kelas seperti jenis-jenis hewan, contohnya ada cat, dog, dan lain-lain, kemudian memastikan hanya folder yang diproses. Kemudian setiap gambar disaring agar hanya file gambar yang valid yang diproses. Kemudian gambar dibagi menjadi 70% untuk training dan 30% untuk testing. Kemudian folder khusus dibuat untuk setiap kelas di dalam folder training dan juga folder testing. Kemudian gambar-gambar disalin ke folder masing-masing agar struktur dataset siap digunakan oleh model image classification. Baik, di sini kita akan mencetak perintah down preparing dataset dan juga image classification dataset sebagai tanda bahwa dataset telah berhasil di-download dan juga diproses. Selanjutnya di poin B1A, yaitu terkait dengan klasifikasi gambar dengan classical machine learning. Pada bagian ini saya melakukan klasifikasi gambar menggunakan metode klasik, yaitu dengan mengekstraksi fitur manual dan model support vector machine atau SVM. Pertama-tama, seperti biasa, kita mengimpor library yang diperlukan. Saya mulai dengan mengimpor library-library penting seperti CV2 untuk pengolahan gambar,
HOG untuk ekstraksi fitur, dan SVC sebagai model klasifikasinya. Kemudian kita akan mengekstraksi fiturnya. Saya membuat fungsi extract features yang mengambil dua jenis fitur dari gambar, yaitu histogram warna HSV dan juga fitur tekstur menggunakan HOG atau histogram of oriented gradients. Selanjutnya kita meload datasetnya. Saya membatasi hanya dua kelas, yaitu Ken atau anjing dan juga Cavallo atau kuda, dengan maksimal 200 gambar per kelas, baik untuk training maupun untuk testing. Baik, selanjutnya saya meload data dan menggabungkan semua fitur gambar dari folder dataset. Kemudian label teks seperti Ken dan Cavallo dikonversi menjadi angka menggunakan label encoder. Selanjutnya kita akan mentraining modelnya. Saya membuat Pipelen SVM dengan standar scalar untuk menormalisasikan, dan juga SVM dengan kernel RBF, yaitu model ini dilatih menggunakan data training. Kemudian kita akan mengevaluasi modelnya. Terakhir kita akan memprediksi data testing dan menghitung F1 score makro yang cocok untuk data seimbang antar kelas. Sehingga kita akan menghitung F1 score-nya. Di sini kita memiliki F1 score sebanyak 0,975, yang mana sama seperti sebelumnya. Ketika F1 score ini mendekati angka 1, artinya model tersebut baik dan juga semakin akurat. Jadi untuk image classification menggunakan machine learning, di sini saya memperoleh F1 score yaitu 0,975. Untuk selanjutnya poin B1B, yaitu image classification dengan menggunakan deep learning. Pada bagian ini saya menggunakan metode deep learning untuk pendekatan transfer learning menggunakan arsitektur MobileNet F2. Untuk tahapan processingnya, seperti biasa kita akan mengimpor library yang diperlukan. Saya mulai dengan mengimpor library deep learning, TransferFlow, dan sklearn untuk mengevaluasi. Selanjutnya gambar akan diubah ukurannya menjadi 128 dikali 128 pixel agar proses training lebih cepat. Jadi gambarnya diperkecil ukurannya. Selanjutnya saya menggunakan image data generator untuk memprosesing gambar sesuai dengan format MobileNet F2 dan menambahkan augmentasi ringan seperti flip horizontal. Kemudian gambar diambil langsung dari struktur folder dan otomatis diberi label berdasarkan nama folder kelas. Untuk selanjutnya, proses tahapan training model. Di sini saya menggunakan MobileNet F2 sebagai base model yang sudah dilatih dari ImageNet. Kemudian base model tidak dilatih ulang agar lebih cepat dan efisien. Jadi kita mengambil base model yang sudah dilatih di ImageNet. Selanjutnya saya menambahkan layer akhir, yaitu polling dan satu hidden layer kecil dan layer output untuk klasifikasi multi-class. Kemudian model dikompilasi dengan optimizer Adam dan dilatih hanya 3 epoch karena base-nya sudah pre-trained atau sudah dilatih. Jadi kita hanya menggunakan 3 epoch saja, artinya model ini dilatih sebanyak 3 kali karena base-nya sudah pre-trained atau sudah dilatih di ImageNet. Untuk proses terakhir yaitu proses tahapan testing, yaitu mengevaluasi model. Setelah training kita akan memprediksi data testing dan menghitung performa menggunakan F1 score macro. Metode ini mengukur akurasi rata-rata di semua kelas, yaitu cocok dan untuk data seimbang. Kemudian kita akan mencari nilai F1 score-nya. Nah, di sini kita akan sedikit menunggu karena di sini epoch-nya ada 3, kita menunggu 3 kali epoch. Kemudian kita akan memperoleh F1 score macro dengan poin 0,9199. Jadi untuk poin B1B untuk image classification menggunakan deep learning, kita memperoleh skornya yaitu 0,9199. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya B2 yaitu tentang text classification. Pertama-tama kita akan menginstal library widget, yaitu menginstal terlebih dahulu library widget agar bisa digunakan untuk menggunakan
library-nya. Setelah selesai menginstal, baru kita mengimport library widgetnya. Di sini saya membuat folder khusus untuk menyimpan dataset teks. Kemudian saya mengunduh data training yang akan digunakan untuk melatih model. Kemudian saya mengunduh data validasi yang digunakan untuk menguji model saat proses pelatihan. Dan terakhir, saya mengunduh data testing yang hanya boleh digunakan untuk evaluasi akhir dan tidak ikut dalam proses training. Dan dataset ini berisi dari teks dari Twitter dengan label emosi seperti marah, senang, sedih, dan lain-lain. Baik, selanjutnya untuk poin B2A, yaitu terkait dengan text classification dengan menggunakan classical machine learning. Text classification menggunakan classical machine learning ini saya menggunakan random forest dan juga TF-IDF. Pada bagian ini saya melakukan klasifikasi teks berbahasa Indonesia dengan menggunakan metode klasik yaitu TF-IDF dan juga random forest sebagai model klasifikasinya. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahap preprocessing, kita akan mengimpor library-library yang diperlukan seperti mengubah label menjadi angka, kemudian mengekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Jadi ini library-library yang kita perlukan. Selanjutnya kita akan meload datasetnya. Kita akan membaca seluruh dataset dari Indo NYLU, yaitu training, validasi, dan juga testing. Kemudian kita gabungkan datanya, semua datanya kita gabungkan menjadi satu untuk pelatihan penuh, yaitu sehingga kolom tweet ini berisi teks Twitter dari label berisi emosi seperti marah, senang, takut, dan lain-lain sebagainya. Kemudian label teks diubah menjadi angka agar bisa digunakan oleh model. Dan saya menggunakan TF-IDF dengan 30.000 fitur dan n-gram dari 1 sampai 3 untuk menangkap konteks kata dan frasa dalam teks. Selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu untuk melatih model. Model yang saya pakai ini adalah random forest dengan 400 pohon. Kemudian kita akan mengaktifkan class wake-nya, sama dengan balance untuk menangani data yang tidak seimbang antar emosi. Dan terakhir kita akan melakukan proses testing atau evaluasi. Di sini saya akan mengevaluasi hasil model menggunakan F1 score makro agar performa di semua kelas emosi diperhitungkan secara adil. Baik, di sini saya memperoleh F1 score makro sebanyak 0,9992. Jadi untuk poin B2.A yaitu text classification menggunakan classical machine learning, di sini saya memperoleh F1 score-nya 0,9992. Untuk selanjutnya poin B2B yaitu terkait dengan text classification menggunakan deep learning. Nah, pada bagian ini saya menggunakan deep learning untuk klasifikasi teks emosi dengan pendekatan CNN atau Convolutional Neural Network berbasis teks. Untuk tahapan yang pertama, pre-processing data, kita mengimpor library-library yang diperlukan, termasuk keras untuk membangun model CNN dan lain-lain. Selanjutnya kita akan meload datasetnya. Datasetnya kita menggunakan 3 dataset seperti di atas tadi, ada training, val, dan juga test. Untuk selanjutnya kita akan menggabungkan seluruh dataset tweet lalu memisahkan teks X all dan juga Y all. Selanjutnya label emosi seperti marah, senang, atau takut itu dikonversi menjadi angka. Jadi label emosi itu yang asalnya berisi kata-kata, kata emosi seperti marah, senang, dan lain-lain, itu kita akan dikonversikan menjadi angka. Nah, tahapan selanjutnya yaitu training model. Di sini saya membangun model sekuental dengan layer-layer sebagai berikut. Yang pertama ada layer embedding, yaitu untuk mengubah input teks menjadi vektor, kemudian lalu conf F1D dan juga global max polling untuk menangkap pola kata, dan akhirnya dense softmax yaitu untuk menghasilkan prediksi model. Dan model dilatih selama 5 pods dengan pembagian validasi sebanyak 10%. Jadi model dilatih sebanyak 5 pods
dengan validasi sebesar 10%. Selanjutnya kita masuk proses evaluasi. Prediksi dilakukan terhadap seluruh data dan performa model diukur dengan F1 score makro yang mempertimbangkan semua kelas secara seimbang. Kita tampilkan hasil F1 score-nya. Maka di sini akan memunculkan F1 score makro sebanyak 0,9626. Jadi untuk poin B2B text classification menggunakan deep learning, di sini kita memperoleh skor 0,9626. Untuk selanjutnya yaitu poin B3, yaitu tentang tabular data classification. Untuk tugas klasifikasi kali ini, untuk tabular data classification di sini disediakan dataset. Pertama-tama kita akan mengimpor OS terlebih dahulu untuk menjalankan perintah shell dari dalam Python. Kemudian kita akan mengunduh datasetnya, lalu mengekstraksinya menggunakan 7set.file. 7set tersebut kemudian akan dihapus agar penyimpanan tetap efisien. Selanjutnya, langkah yang sama dilakukan untuk dataset testing yang hanya akan digunakan untuk pengujian akhir dan juga tidak boleh digunakan saat proses pelatihan. Baik, selanjutnya untuk poin B3A yaitu classification menggunakan classical machine learning. Menggunakan classical machine learning, di sini saya menggunakan metode klasik untuk klasifikasi data tabular, yaitu model digunakan untuk Hash Gradient Boosting Classifier, salah satu model boosting yang cepat dan juga efisien. Tahapan yang pertama yaitu seperti biasa preprocessing data. Di sini mengimpor library-library yang diperlukan terlebih dahulu. Kemudian kita melewat datasetnya, dataset training dan juga dataset testing dari file CSV. Kemudian kolom-kolom yang tidak relevan untuk prediksi seperti ID dan nama itu dihapus. Karena datanya terbatas, saya menggabungkan semua lalu ambil 10% dari sebagai data uji. Selanjutnya kita akan menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong, dan kemudian kita akan data emosi yang jarang diperbanyak dengan teknik oversampling agar kelas seimbang. Kemudian pembersihan dan encoding ini dilakukan untuk setiap kolom. Jika tipe datanya adalah string, kemudian kita akan membersihkan angkanya lalu melakukan label encoding jika diperlukan. Kemudian nilai kosong diisi dengan nilai tengah dari masing-masing kolom dan label target dikodekan menjadi angka. Di sini saya menggunakan standar scaler agar semua fitur berada pada skala yang sama. Kemudian model Hash Gradient Boosting Classifier ini digunakan karena sangat efisien untuk dataset tabular berskala besar. Di sini saya men-set maksimalnya adalah 1000 iterasi dan kedalaman pohon sebanyak 16. Selanjutnya kita akan menguji model menggunakan dataset dan mengevaluasi F1 score makro yang memperhitungkan akurasi tiap kelas secara merata. Nah, di sini saya memperoleh nilai F1 score sebanyak 0,7576. Artinya kita pada poin B3A klasifikasi menggunakan classical machine learning ini memperoleh F1 score sebanyak 0,7566. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu B3B, yaitu klasifikasi data tabular dengan menggunakan deep learning. Untuk pendekatan deep learning pada data tabular, saya menyederhanakan masalah menjadi klasifikasi biner, yaitu memprediksi apakah seseorang memiliki skor kredit poor atau not poor. Nah, tahapan pertama yaitu preprocessing data. Seperti biasa kita mengimpor library yang diperlukan. Pertama-tama saya membuat dataset training dan juga dataset testing. Selanjutnya kita akan membersihkan data dari nilai kosong. Kemudian label dikonversi menjadi dua kelas, poor dan not poor, agar lebih sederhana dan juga seimbang. Nah, selanjutnya kolom bertipe teks dikodekan menjadi angka agak efisien dan fitur dinormalisasi menggunakan robust scaler
agar tahan terhadap outlier. Kemudian label target dikonversi menjadi 1 jika poor dan 0 jika not poor. Nah, selanjutnya saya mensisihkan 20%, data untuk validasi selama training. Dan target dikonversi dalam bentuk one hot karena kita menggunakan softmax di output layer. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pelatihan model. Di sini saya membuat model multi layer perceptron dengan 2 layer hidden, yaitu dropout untuk mencegah overfitting dan juga softmax untuk output 2 kelas. Selanjutnya saya melatih model dengan kelas wake untuk menangani ketidakseimbangan data dan early stopping untuk menghentikan training jika validasi sudah stabil. Dan tahapan terakhir yaitu testing. Tahapan testing kita akan mengevaluasi model tersebut. Hasil evaluasi diukur menggunakan F1 score makro agar semua kelas mendapat bobot yang seimbang. Nah, di sini kita tampilkan nilai F1 score-nya. Di sini kita menunggu sedikit lama sebanyak 10 efforts. Nah, di sini kita memperoleh nilai F1 score-nya 0,7102. Jadi untuk poin B3B classification menggunakan deep learning, kita memperoleh nilai F1 score sebanyak 0,7102. Untuk selanjutnya yaitu poin C terkait dengan clustering. Dan untuk poin C1 yaitu tentang tabular data clustering. Untuk tabular data clustering di sini saya menggunakan metode K-means clustering. Dengan optimal number of cluster itu terdapat 3 clusters. Pertama-tama saya akan mendownload dan juga mempersiapkan dataset terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengimpor OS dan juga mendownload dataset di Google Drive dengan perintah gdown. Selanjutnya, setelah dataset berhasil di-download, kita akan melakukan preprocessing dataset. Seperti biasa, pertama-tama kita akan mengimpor library yang diperlukan. Di sini terdapat beberapa library yang kita perlukan pada proses ini. Selanjutnya, kita akan membaca dataset tersebut. Dataset itu ada di customer_segmentation.csv. Ini file datasetnya. Kemudian setelah kita membaca datasetnya, kita akan menghapus kolom-kolom yang tidak relevan. Kita akan menghapus kolom yang tidak relevan untuk proses klasterisasi. Selanjutnya, kolom kategorikal seperti education, kemudian material status itu akan kita ubah menjadi fitur numerik menggunakan one hot encoding. Kemudian kita akan menampilkan hasil setelah encodingnya. Nah, selanjutnya nilai kosong diisi dengan nilai rata-rata dari masing-masing kolom numerik. Dan selanjutnya kita akan menormalisasikan semua fitur menggunakan standar scaler. Menggunakan standar scaler agar semua variabel memiliki skala yang seragam. Kemudian kita akan tampilkan bentuk data hasil scalingnya sehingga outputnya sebagai berikut. Ada data setelah encoding sebagai berikut dan juga ukuran data setelah preprocessing itu sebesar 2240,34. Selanjutnya kita masuk ke proses clustering. Untuk proses clustering di sini, pertama saya menggunakan K-means dengan 3 clusters karena hasil eksplorasi menunjukkan bahwa 3 adalah jumlah cluster yang optimal untuk data ini. Selanjutnya kita akan melakukan PCA untuk visualisasi. Agar bisa divisualisasikan, saya reduksi data ke 2 dimensi menggunakan PCA. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan visualisasi cluster dalam bentuk scatter plot. Berdasarkan hasil PCA, warna berbeda menandakan cluster yang berbeda, sehingga outputnya sebagai berikut. Hasil clustering dengan menggunakan K-means PCA projection, di sini terdapat 3 cluster dengan 3 warna, yaitu ada cluster hijau menandakan 0, kemudian cluster 1 warnanya oranye dan juga cluster biru yang memiliki nilai 2. Di sini ada 0, 1, dan 2 dengan 3 warna yang berbeda yaitu hijau, oranye, dan juga biru. Jadi ini gambar clusteringnya, hasil clustering dengan PCA projection. Baik, selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu C2, image clustering atau
clustering gambar hewan. Untuk image clustering ini saya menggunakan dataset kebun binatang dari Kaggle. Dan untuk appropriate method ini di sini saya menggunakan K-means clustering dengan optimal numbers of cluster itu 5 clusters. Pertama-tama saya akan mendownload dan juga mempersiapkan datasetnya. Seperti biasa, kita akan mengimport library yang kita perlukan, yaitu library OS, Shuttle, dan juga Kaggle Hub, karena di sini saya akan mengambil dataset dari Kaggle Hub-nya secara langsung. Di sini dataset ini terdiri dari banyak folder dan juga gambar-gambar yang berada dalam subfolder test. Selanjutnya, semua gambar dari berbagai folder kemudian akan kita salin ke dalam satu folder bernama Animal Zoo agar lebih mudah diproses. Jadi semua folder kita taruh di folder yang namanya Animal Zoo. Selanjutnya untuk proses pre-processing data, kita akan mengimpor library yang kita perlukan terlebih dahulu. Dan yang langkah pertama yaitu kita akan meload gambarnya yang tadi telah kita simpan dalam folder Animal Zoo. Selanjutnya kita ekstensikan gambarnya, ada JPG, JPEG, dan juga PNG. Nah, selanjutnya setiap gambar kita ubah ukurannya menjadi 64 x 64 pixel, lalu kita ubah menjadi array 1 dimensi. Kemudian IMG array sama dengan MP array, di dalamnya terdapat parameter img.flatten itu bertujuan agar bisa digunakan sebagai input ke algoritma clustering, sehingga seluruh array gambar bisa kita normalisasikan menggunakan standar scalar agar setiap fitur punya skala yang seragam. Untuk selanjutnya proses clustering, di sini saya menggunakan K-means dengan 5 clusters untuk mencoba mengelompokkan gambar hewan berdasarkan kemiripan visual. Selanjutnya kita akan tampilkan beberapa gambar per cluster. Di sini untuk setiap cluster saya menampilkan 5 gambar contoh. Dengan ini kita dapat melihat apakah hasil pengelompokan sudah cukup masuk akal secara visual. Misalnya hewan berkaki 4 terkumpul bersama atau hewan air berada di cluster yang sama. Baik, di sini kita akan langsung menampilkan outputnya. Di sini terdapat 5 cluster dengan masing-masing cluster itu memiliki 5 gambar. Ada cluster 0 memiliki 5 gambar, kemudian cluster 1 memiliki 5 gambar, cluster 2 memiliki 5 gambar, dan juga seterusnya. Masing-masing cluster ini memiliki 5 gambar. Jadi itu sekian penjelasan dari saya, penjelasan dari ujian akhir semester data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.